kami semuanya. Salam sehat, salam SFD untuk kalian semuanya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, sudah hampir berbulan-bulan belajar dari rumah, Bapak harapkan semangat dalam hati tidak pernah berkurang sedikit pun. Ini demi masa depan kalian. Jangan ada yang mau menumpuk tugasnya, kerjakan selagi bisa. Jangan tunggu sampai hari esok. Plus, ini yang paling penting, kerjakan dengan kemampuan diri sendiri. Usahakan untuk tidak mencontek atau melihat pekerjaan kawan-kawanmu. Jangan sampai kawanmu yang pintar, kamu yang lebih hebat, mereka menambah pengetahuannya sementara kamu tidak menambah apa-apa. Ini artinya kamu membuang waktumu, kamu membuang kesempatan. Baik, anak kami semuanya, mari kita belajar. Tetap semangat, salam CFD untuk kalian semuanya. Judul pelajaran kita hari ini adalah penerapan hukum Bernoulli. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kamu mengikuti pembelajaran ini, kamu mampu menganalisis penerapan persamaan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Tabung Venturi adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur laju fluida. Anak kami sekalian, kalau masih ingat pelajaran minggu lalu, dari persamaan hukum Bernoulli untuk tidak adanya perbedaan ketinggian dinyatakan dengan P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah, Bapak tulis masih dulu, rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Tadi sudah Bapak bilang di awal, karena tidak ada perbedaan ketinggian maka H1 dan H2 bernilai 0, maka P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Dari sinilah kita mulai untuk mencari persamaan laju fluida masuk dan laju fluida keluar. Sekarang kita lihat yang pertama adalah tabung Venturi. Apa itu, Pak? Katakan misalkan di sini mengalir air. Mengalir air pada permukaan A1, yang kecil ini kita buat adalah A2. Maju atau masuk melaju dengan kecepatan V1, nanti akan keluar dengan V2. Maka berlaku juga persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Hati-hati juga jikalau dikasih tahu bukan dalam bentuk A, tetapi bisa juga dalam bentuk diameter ataupun jari-jari. Kita lanjutkan. Seandainya anak kami sekalian, katakanlah Bapak buat misalkan yang mengalir adalah cairan, katakan berwarna merah. Ini keluar, pasti nanti pada permukaan yang kecil itu akan makin kencang dan akan ada naik ke atas. Katakan dia nanti sudah sampai segini tingginya. Semakin tinggi pada tabung yang Bapak arsiri ini, maka dia akan semakin kencang. Bahkan kalau sangat kencang dia bahkan bisa keluar. Ya, itu logikanya. Dan pada di sini juga akan ada kenaikan fluida. Ya, jadi Bapak gambar ini semua adalah cairan berwarna merah masuk dan keluar pada yang kecil. Akan ada yang ke atas. Di sini ada perbedaan ketinggian antara tabung manometer. Jadi ini adalah tabung manometer. Ya, ini tabung manometer. Ini manometer Bapak gambarkan. Akan ada perbedaan ketinggian pada kedua tabung. Inilah yang dikatakan dengan H. Maka persamaan untuk Venturi tanpa manometer, supaya tidak berlama-lama lagi nanti kamu bisa lihat buku di halaman 177. Bapak tuliskan saja langsung. V1 sama dengan akar 2GH per buka kurung A1 per A2 kuadrat kurang 1.
Ini adalah untuk mencari berapa laju fluida masuk. Sementara kalau V2, ya Bapak tantang kamu untuk konsentrasi, perhatikan. V2, jikalau dicari laju fluidanya adalah, perhatikan baik-baik, silakan tulis. V2 sama dengan akar 2GH per, buka kurung. Nah, di sini kamu harus konsentrasi. 1 kurang, buka kurung, A2 per A1 tutup kurung kuadrat. Ya, sekali lagi Bapak ulangi. V2 sama dengan akar 2GH per, buka kurung, 1 kurang A2 per A1 tutup kurung kuadrat. V2 sama dengan akar 2GH per 1 kurang, ya, A2 per A1 kuadrat. Baik, anak kami, coba konsen supaya bisa kamu hasilkan sesuatu yang baik hari ini. Kita lihat contohnya. Maju fluida, ya, soalnya belum Bapak lengkapi sengaja. Akan maju fluida dengan V1, di sini nanti keluar dengan V2. Katakanlah pada soal ini terdapat perbedaan selisih ketinggian, ya, ini fluidanya tadi sebesar 8 cm. Ini ada fluidanya, ada perbedaan ketinggian 8 cm antara tabung besar dengan tabung yang kecil. Yang ditanya adalah kecepatan air masuk. Air masuk berarti sudah pasti adalah V1 karena ini masuk dan keluar dengan V2. Ayo kita lihat sama-sama. Kita tuliskan yang di atas ini V1 sama dengan, ya, Bapak buat cepat saja. V1 sama dengan akar 2GH per, masih kamu ingat? Buka kurung, A1 per A2 kuadrat, ya. A1 per A2 kuadrat kurang 1. Kita langsung masukkan nilainya. Ya, sama-sama. V1 sama dengan akar 2G itu 10. Hanya berapa? 8 cm. 8 cm. 8 kali 10 pangkat minus 2. Ya, diubah ke meter. Per, buka kurung, A1 anak kami 5 cm kuadrat. 5 kali 10 pangkat minus 4 per 3 cm kuadrat. Naik 2 kali. Naik 2 kali itu dibagi 10.000. Ada 4 nolnya, ya. Sering Bapak lihat banyak yang sekali salah, dia beranggapan dari cm ke meter itu naik 2. Kalau naik 2 itu dibagi 100, itu salah, ya. Ini cm kuadrat ke meter kuadrat. Ada kuadratnya maksud Bapak. Kali 10 pangkat minus 4 dalam kurung kuadrat kurang 1. V1 sama dengan akar 2GH. 20 kali 8 160 kali 10 pangkat minus 2. Buka kurung. Oke. 5 kuadrat. Ya, ini sebenarnya bisa langsung dicoret, ya. Walaupun nanti dikuadratkan sama saja juga coret. 5 kuadrat itu 25 per 9 kurang 1. Bisa dipahami, ya, setelah dikuadratkan. 25 per 9 kurang 1. V1 sama dengan akar 160 kali 10 pangkat minus 2 per, oke, 25 per 9 kurang 1 itu sama saja artinya dengan 25 per 9 kurang 9 per 9, ya kan 1. Berarti anak kami sekalian 25 kurang 9 16 per
Bapak coret, ini jadi 16/9. 9-nya naik ke atas, ya, naik ke atas. Ini 9, maka 160 bagi 16, 10. 10 kali 9, 90. 90 kali 10 pangkat minus 2, ya. Maka bisa nanti kamu cari bahwa nilai V1 itu lebih kurang, ya, 3 meter per sekon. 3 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah A, ya. Kita masuk yang kedua, venturi dengan manometer. Manometer ini adalah tabung yang bisa saja diletakkan di bawah atau di atas. Logikanya begini anak kami sekalian, misalkan ini adalah air raksa atau air saja, ini air. Yang mengalir sini adalah udara dengan kecepatan V1. Ini adalah A1. Ini nanti keluar dengan V2. Yang ini adalah A2. Sudah pasti nanti udara ini akan menekan ke bawah, ya. Ini jadi turun dan ini jadi naik. Kan begitu logikanya kira-kira, ya. Jadi kalau seandainya Bapak buat yang lebih kompleks, misalkan ini jadi turun, ini jadi naik. Padahal tadi awalnya rata, sekarang sudah terjadi perbedaan ketinggian. Ini karena fluidnya masuk dan yang ini naik ke atas. Ini menekan, ini sehingga turun, yang ini akan naik. Ini adalah perbedaan ketinggian hanya, ya. Sama saja dengan yang tadi. Ini sekarang pengukurnya. Sekarang yang perlu kamu perhatikan adalah jikalau ini adalah udara yang mengalir dengan V1, sudah pasti di sini adalah air. Ini adalah air misalkan. Kalau seandainya Bapak bilang yang di sini masuk adalah air, sudah pasti di sini tidak mungkin udara di bawah ini, tidak mungkin. Pasti udara selalu lebih ringan massa jenisnya. Maka yang biru ini harus lebih berat dari air. Bisa saja contohnya air raksa. Ya, persamaan untuk ini kamu bisa perhatikan juga bukumu. Silakan dilihat untuk mencari venturi dengan manometer di bawah. Bapak ulangi, venturi dengan manometer di bawah itu dinyatakan dengan V1 sama dengan akar buka kurung, tetap saja 2 kali G kali H, ya, per kalau seandainya, ya, ini hanya untuk memudahkan kamu. Jikalau misalkan Bapak ganti, yang mengalir itu adalah udara, sudah pasti pengukurnya adalah air misalkan. Jadi ini kita buat ini adalah air. Jadi Bapak ulangi, ini adalah air yang biru ini, sementara udara ini adalah yang masuk, ya, supaya bisa kamu bedakan. Nanti kita lihat bagaimana cara melihat persamaannya. V1 sama dengan akar 2 kali G kali H, ya, buka kurung, rho pengukurnya. Di sini siapa pengukur? Rho air kurang siapa yang diukur? Yang diukur adalah rho udara, berarti rho udara tutup kurung per rho yang diukur. Siapa yang diukur? Rho udara buka kurung A1 per A2 kuadrat kurang 1, ya. Bisa kamu lihat. Kita lihat contoh soal saja dulu. Venturi dengan manometer di bawah terdiri dari sistem A1 5 cm kuadrat dan A2 3 cm kuadrat. Di sini dikatakan berisi minyak dan air raksa. Coba anak kami sekalian.
Siapa di sini yang mengukur? Sudah pasti adalah air raksa karena dia lebih berat. Siapa yang diukur? Adalah minyak. Perhatikan massa jenisnya. Ini 0,8. Masih ingat pelajaran kemarin? Ini harus dirubah menjadi 800 kg per meter kubik ya. Catatan kalau kamu buat lengkap pasti kamu tahu cara merubahnya. Ini apakah perlu dirubah? Tidak perlu lagi karena sudah kilogram per meter kubik. Baik anak kami sekalian, coba kita masukkan ya. Kamu hanya perlu mengingat siapa yang diukur, siapa yang mengukur. Ya, udara ini yang diukur, ganti berarti nanti dengan minyak. Coba kita tulis saja langsung lengket di sini. Maka untuk jawaban ini adalah V1 sama dengan akar 2 kali G kali H buka kurung rho air. Tadi rho air adalah pengukur. Di sini pengukurnya adalah rho air raksa. Rho air raksa kurang siapa yang diukur? Rho minyak per rho udara. Rho udara. Perhatikan rho udara itu yang diukur, yang lewat. Di sini siapa yang diukur? Ya, rho minyak buka kurung A1 per A2 kuadrat kurang 1. Coba kita lihat sama-sama jawabannya, ayo. Ini adalah soalnya, maka V1 sama dengan akar 2G kali H buka kurung rho air raksa kurang rho minyak tutup kurung per rho minyak ya, rho minyak buka kurung A1 per A2 ini kuadrat, ini kurang 1. V1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 20 cm ya. Baca soalnya 2 kali 10 pangkat minus 2. Ubah, ingat selalu. Buka kurung 13.600 kurang 800 ya per rho minyak berapa? 800 buka kurung A1 kuadrat. A1 kuadrat. Bisa kamu ingat ya? 5 dan 3. 5 cm ubah, tapi nanti ujung-ujungnya kan bisa dicoret ya. 5 per 3 kuadrat kurang 1. V1 sama dengan akar 20 kali 2 kali 10 pangkat minus 2 13.600 kurang 800 buka kurung 800 buka kurung 25 per 9 kurang 9 per 9. Oke, bisa nanti kamu cari nilainya. Jawabannya adalah 6 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah C, 6 meter per sekon. Kita lanjutkan. Ini bagaimana dengan venturi dengan manometer di atas. Sekarang Bapak buat ilustrasi ulang. Kalau di sini adalah terdiri dari antara air dan udara, sudah pasti di atas ini adalah udara. Tidak mungkin. Di sini adalah udara, ini udara pasti. Bapak buat warna hitam. Ini adalah udara. Berarti yang diukur adalah air. Kalaulah air mengalir, pasti nanti akan mengasak ke atas begitu. Ini jadi naik, ini jadi turun. Jadi nanti yang warna merah inilah jadinya nanti udaranya terdesak. Ini adalah perbedaan ketinggian H. Jadi ini A1, ini A2 keluar dengan V2 masuk dengan V1. V1 sama dengan laju fluida masuk sama dengan akar. Anak kami sekalian bisa perhatikan. Kalau kamu lihat buku juga ada dituliskan di situ untuk mencari nilai laju fluida masuk dan laju fluida keluar
pada tabung venturi dengan manometer di atas. Ini hanya kebalikannya saja. Maka V1 sama dengan 2 kali G kali H buka kurung. Rho siapa di sini? Ya, kalau kas ini adalah rho air kurang rho udara per siapa yang di atas, siapa yang diukur. Itu harus kamu pahami. Siapa di sini yang diukur anak kami sekalian? Ya, yang diukur adalah air, berarti rho air buka kurung. Nah, ini perbedaannya. Kalau dengan yang di bawah atau di atas tadi, A 2 kuadrat per A1 kuadrat kurang 1. Kamu juga bisa mencari nanti nilai untuk V2. Tabung pitot ini hanya untuk mengukur laju fluida saja, khusus untuk gas. Ya, Bapak ulangi, khusus untuk gas. Ilustrasinya begini anak kami sekalian, di sini sudah ada air misalkan. Ya, di sini sudah ada air yang merah ini. Kemudian ada gas masuk. Katakan knalpot mobil misalkan atau knalpot sepeda motor masuk. Sudah pasti nanti dia akan menekan, ini adalah gas, ini akan tertekan. Maka nanti yang merah ini sudah tertekan pada bagian ini dan di sini nanti jadi naik dia. Inilah nilai H-nya. V1 dinyatakan dengan akar 2 kali. Ya, ini yang sangat-sangat penting. Siapa di sini yang mengukurnya dan siapa di sini yang diukurnya? Anak kami sekalian, ini yang sangat-sangat penting untuk kamu ketahui. Kalau kamu mau melihat di buku, itu dinyatakan di buku halaman 178. Ya. V sama dengan 2 kali rho. Ya. Nanti Bapak buat rho kali G kali H per rho. Yang penting kamu ketahui adalah siapa di sini yang mengukurnya dan siapa yang diukurnya. Siapa pengukurnya anak kami sekalian? Ya, air, dan yang diukur adalah udara. Berarti ini adalah rho air dan yang ini adalah rho udara. Ya, tergantung nanti siapa ya yang masuk dalam soal. Bisa saja air raksa, tapi sudah pasti kamu ketahui siapa yang mengukur dan siapa yang diukur. Kita lihat topik berikutnya, gaya angkat sayap pesawat terbang. Kenapa pesawat bisa terbang? Jawaban yang pasti adalah karena dia punya sayap. Di sini akan mengalir udara. Ya. Jadi pesawat itu anak kami sekalian tidak lurus begini ya, tidak kaku. Kalau begini dibuat bahaya ya, pesawat tidak akan terbang. Kenapa? Karena udaranya belok ke atas. Terus ada lagi yang ke bawah, udaranya tidak bisa. Jadi kalau seandainya, jadi sayap pesawat itu ada sedikit kemiringannya. Nah, coba kamu perhatikan. Pada bagian yang ini dia menekan pesawat, sehingga sayap pesawat itu harus bisa dibengkok-bengkokkan. Maksud Bapak bisa dimiring-miringkan. Kalau dia mau terbang, itu bentuknya bisa dramatis begini. Ya. Jadi banyak yang terkena udara. Tapi kalau seandainya mau turun, mungkin direntangkan lebih datar lagi. Persamaan untuk ini dinyatakan bahwa ke atas itu adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Ini adalah F1. Dan yang ini adalah F2. Ya. Persamaan yang sudah Bapak tulis. Kita lihat contoh nomor 3. Pesawat terbang bergerak dengan kelajuan tertentu sehingga udara yang melaju pada sayap yang luasnya 60 meter kuadrat. Ya. Hanya 60 meter kuadrat. Melaju udara pada bagian bawah. Pada bagian bawah, anak kami sekalian,
Mari kita sepakati bersama-sama untuk bagian bawahnya itu kita buat V1 atau V2. Kalau kamu lihat buku, yang ada di bagian bawah itu adalah V1. Ya, dan bagian atas itu V2. Kita ulang, ini V2, ini V1. Berarti kalau gitu pada bagian bawah adalah V1, maka V1 sama dengan 290 meter per sekon dan V2 sama dengan 320 meter per sekon. Massa jenis udara itu rho udara 1,3 perlu dirubah? Tidak, karena sudah kilogram per meter kubik. Kita masukkan saja gaya angka sayap pesawat terbang. F1 kurang F2 sama dengan, ya seperti biasa, setengah kali rho udara sudah pasti kali A buka kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. F1 kurang F2 sama dengan setengah rho udara berapa? 1,3 kali 60, ya buka kurung V2 320 kuadrat kurang 290 kuadrat. Maka nanti dapat F1 kurang F2, bisa kamu cari, lanjutkan. Nilainya lebih kurang 713.700 Newton. Dan F1 kurang F2 itu adalah perbedaan gayanya, maka F-nya sama saja dengan F1 kurang F2. Maka F sama dengan sama saja 713.700 Newton. Terakhir kita masuk topik yang sangat sering keluar di UN, tangki bocor. Sudah Bapak buat notasinya di sini, ya. Contoh, coba kamu lihat buku sambil belajar. Kita lihat bukunya halaman 187. Halaman 187 ada banyak nomor di situ tentang ini. Kita lihat soal nomor 16 misalkan. H itu adalah dari permukaan ke lubang bocor, ya. Coba perhatikan, ini H adalah dari permukaan ke lubang bocor. Kita lihat sama-sama. Kecepatan air keluar, ya, yang ditanya ada kecepatan air keluar. Bisa kamu lihat kecepatan air keluar pada tangki bocor itu dinyatakan dengan V sama dengan akar 2 kali G kali H. Sangat simpel, ya. Kalau kamu lihat akar 2GH dan X itu adalah atau jangkauan terjauh di buku kita dibuat dengan istilah R, ya, sama dengan akar 2 akar H kali H2. Ya, coba kamu perhatikan notasi yang sudah kita buat bersama-sama ini. Halaman 187. Kita lihat. Pada sebuah tangki bocor terpasang kran, ya. Yang ditanya adalah kecepatan air keluar. Coba kamu lihat berapa H-nya? Ya, H1-nya 7 meter. H2 itu 2 meter. Maka sudah pasti H-nya berapa kami sekalian? Sangat gampang, ya. 7 kurang 2, 5 meter. Kita tanya, yang ditanya adalah laju air keluar, berarti V sama dengan akar 2 kali G kali H. Hanya begini saja, ya. V sama dengan akar 2 kali 10 kali 5. Akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Kalaulah seandainya ditanya berapa jangkauan terjauh atau X-nya, maka X sama dengan 2 akar H kali H2.
ya. Walaupun tidak ditanya, kita buat X sama dengan 2 kali akar 5 kali berapa 2-nya anak sekalian? Iya, 5 kali 2 10. X sama dengan 2 akar 10 meter, ya. Meter, betul. Inilah jawabannya. Baik, sekian anak kami sekalian. Bapak ingatkan kembali bahwa catatan kamu buat dengan rapi supaya ada pertinggalnya. Terkhusus nanti setelah tanggal 12 Oktober, maka akan kamu kumpulkan semua tugas yang telah Bapak berikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan sekarang, ya, atau pertemuan terakhir, plus 2 kali lembar ujian, ulangan harian pertama dan ulangan kedua. Bawa itu sebagai bukti otentik, bukti fisik kamu mengerjakan semua tugas yang sudah Bapak sampaikan. Sekian anak kami sekalian, tetap semangat walaupun keadaan seperti ini. Salam SFD untuk kalian semua.